Oke kawan, jumpa lagi di Oprek Amatir 320 ya. Kali ini mau ngebahas masalah spool NMAX ya yang kemarin dipakai untuk Jupiter MX saya nih. Kemarin mungkin pada penasaran kenapa saya pilih spool NMAX. Secara kalau di NMAX itu spoolnya tipe kering ya, jadi tidak terendam oli. Kemudian banyak yang bertanya apakah itu aman bang kalau misalkan spool kering dipakai di Jupiter MX yang notabene itu spoolnya nanti terendam oleh oli. Nah, secara umum kalau misalkan spool itu terendam oleh oli, karena sifat dasar oli itu tidak menghantarkan arus listrik. Jadi oli itu sifatnya bukan konduktor atau tidak bisa menghantarkan arus listrik. Jadi bisa dipastikan aman. Tapi itu nanti berlaku untuk mungkin jika ada suatu kendala atau masalah, nanti kurang tahu. Tapi secara umum sifat dasarnya itu tidak menghantarkan arus listrik ya teman-teman ya gitu. Mungkin bisa dipahami lah. Ini nanti saya akan buka dulu. Ini saya akan tap oli dulu ya. Ini saya tap dulu olinya, dibuang. Nanti baru buka bloknya dan lihat kondisi spoolnya kayak gimana. Ini pemakaian udah setengah tahun ya. Pemakaian udah setengah tahun. Nanti dilihat bagaimana kondisinya. Oke, sembari menunggu olinya selesai terkuras semua, di sini saya juga mau ceritakan kenapa kemarin memilih menggunakan spool NMAX ya. Ya, secara karena saya sudah mengganti jalur pengisian full wave dan kiproknya juga sudah full wave. Pas kemarin dicoba ternyata ada trouble, pengisian itu tidak mau naik. Jadi maksimal itu di 12 atau 13 volt. Jadi tidak mau maksimal ya. Biasanya maksimal itu 14,6 volt, 14,5 gitu. Itu tidak menyentuh angka itu. Walaupun gasnya itu ditarik atau digeber dengan gas penuh, itu tidak mencapai angka itu. Paling 13 volt, 13,2. Kemudian setelah dibuka itu ternyata spoolnya ada yang gosong ya. Akhirnya daripada saya beli spool MX lagi dengan jalur pengapian half wave atau melilit spool lagi. Melilit spool juga bisa sebagai opsi ya kalau untuk mau dijadikan full wave. Ketika spool kalian itu terbakar terus mau dijadikan full wave dengan jalur dan kiprok itu sudah full wave, itu enggak masalah. Itu lebih irit, lebih menghemat biaya. Cuman untuk kualitas kawat emailnya sendiri itu harus yang bagus. Kalau nggak bagus ya sayang tenaga juga, karena akan lebih banyak terkuras ya. Mungkin bisa cepat aus ataupun cepat terbakar lagi. Kemudian untuk proses lilitan, melilit itu harus presisi atau harus benar-benar istilahnya jangan terlalu renggang, harus benar-benar pas. Karena kalau renggang itu nanti bisa mengakibatkan arusnya tidak stabil atau bahkan bisa
merusak kawat email, karena nanti kawat email itu jalan atau bergesekan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah ini selesai mau dicopot ya, semuanya akan. Oke kawan, ini sudah semua ya, bautnya sudah diangkat semua bautnya. Oke, sekarang saatnya kita lihat spoolnya. Oke, spoolnya seperti itu. Oke, seperti ini kondisinya. Oke, saya ambil sudut kamera dulu supaya lebih jelas dengan tambahan pencahayaan, jadi lebih enak untuk menjelaskan ya, untuk melihat hasilnya bagaimana. Oke kawan, kondisi spoolnya seperti ini ya, tetap sama dengan pas kemarin dipasang, hasilnya masih tetap sama walaupun ini pemakaian udah setengah tahun ya. Ini pemakaian udah setengah tahun, ini warna tidak berubah, kemudian tidak ada konsleting atau arus balik. Pokoknya untuk pemakaian spool tipe full wave itu, spool full wave itu tidak ada jalur dari spool lilitan ini yang terkoneksi dengan bodi atau baut bodi ya. Jadi full hanya dua kabel dari kutub yang pertama terus dililit, terus kutub yang terakhir itu langsung masuk ke kiprok. Jadi jalur itu tidak ada jalur yang ke grounding atau tidak ada yang ke bodi, tidak nempel ke bodi. Oke ya, sudah mantap ini hasilnya. Dan starter juga masih berfungsi secara normal, walaupun kemarin akinya sempat ngedrop, sempat dicas berulang kali. Tapi setelah spoolnya sudah diganti ini sudah tidak ada trouble aki ngedrop, alias untuk pengecasan atau pengisian itu sudah normal kembali. Tapi kalau yang pengen pakai spool NMAX ya harus ganti secara keseluruhan ya, dari mulai rangkaian sampai ke kiproknya harus full wave karena spoolnya sudah full wave. Kalau ini pemakaian baru setengah tahun, belum nanti dicoba untuk beberapa tahun kemudian hasilnya kayak gimana, barangkali nanti ada perubahannya karena ini arusnya lebih tinggi daripada yang biasa. Terus untuk yang ini namanya pulser itu saya masih pakai standarnya, jadi tidak ada yang dirubah. Kemudian yang jalur ini, jalur kabel itu masih pakai jalur bawaan, jadi ini kan ada 3 yang di sini, yang satu disumpel pakai kabel kuningnya itu, jadi tidak ada jalur yang bocor. Kalau misalkan bocor dari packing sini nanti bisa ditambal pakai lem tribun ya, kalau saya pakainya tribun buat packing ya, nanti diakalin saja untuk pemasangan nanti tergantung kondisi di situ motor kalian ya. Kalau sementara yang di sini nggak ada perubahan, jadi packing juga saya tidak lem, itu masih saya tidak lem, tidak ada kebocoran di sini, masih normal. Kalau packing baru, kalau sudah
sobek atau ini harus mesti diganti pakai yang baru aja sekalian. Biasanya kalau tanpa diberi lem itu tidak bocor, kecuali ada sedikit apa ya namanya, sisa-sisa packing di sini. Biasanya kalau packingnya udah lama terus nempel di sini, nempel itu apa di packing blok sini nempel, biasanya itu yang menyebabkan permukaan antara blok bagian luar dengan blok yang di mesin itu tidak rata, sehingga itu terjadi kebocoran. Kalau misalkan bocor kayak gitu lebih baik di lem pakai lem packing. Biasanya kalau saya menggunakan lem tribon ya. Oke, semoga info ini bermanfaat. Terima kasih, stay tune, tetap dukung channel ini. Dan kalau misalkan pengen ada pertanyaan atau pengen dibuatkan video, silahkan isi di kolom komentar. Oke, salam sukses, sehat selalu, terima kasih. Oke, ini blok sudah terpasang ya. Kita cek lagi untuk voltasenya. Kita nyalakan dulu. Ini 13,1 standar. Untuk sebelum di starter kalau ada beban lampu jadi berkurang. 12,7 lampu depan nyala. Oke, kita starter. Stasioner 13, 12. Jadi tetap stabil ya untuk arusnya. Oke, semoga bermanfaat.